Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Legacy News. Program ini memberikan informasi yang aktual dan juga bermanfaat untuk kita semua. Saya Marcelino Dermadi akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Inilah Legacy News selengkapnya. Pemirsa, apakah Anda ingat kapan terakhir kali Anda melakukan SKJ? Betul, senam kesegaran jasmani yang sering diterapkan sebagai basis untuk senam-senam yang ada di sekolah. Senam ini memang sudah banyak diketahui melalui penerapannya di sekolah-sekolah. Namun, di balik pemakaiannya terdapat sejarah yang panjang dalam penetapan SKJ. Inilah sejarah selengkapnya. Sejarah dalam senam kesegaran jasmani ataupun SKJ dimulai dari senam pagi Indonesia. Senam pagi Indonesia diperkenalkan di akhir tahun 1970-an dengan SPI seri A, B, C, dan D. Diberlakukan untuk anak-anak sekolah. Lalu dari SPI dikembangkan menjadi senam kesegaran jasmani yang diperkenalkan pada awal 1984 berdasarkan surat perintah Menpora untuk diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Seri pertama dalam SKJ yang dirilis pada tahun 1984 memiliki gerakan yang lebih modern dengan iringan musik dan gerakan yang lebih energik. Pada tahun 1988, SKJ mengalami perubahan gerakan dan musik pengiring untuk memperbaharui gerakan senam. Lalu versi 1988 dikembangkan pada tahun 1992 dengan adanya musik yang lebih energik, berdurasi 12 menit dan merupakan gabungan dari beberapa musik tradisional Indonesia. Gerakan SKJ 1992 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gerakan pemanasan, gerakan inti, dan gerakan penutup. Selanjutnya SKJ dirilis kembali dan dikenal dengan sebutan SKJ 1994. SKJ 1994 memiliki gerakan maupun musik pengiring yang sama dengan SKJ tahun 1992. Namun pada musik latar SKJ 1994 terdapat instruksi hitungan gerakan. Selanjutnya pada tahun 1996 SKJ dirilis kembali dengan iringan musik beraransemen dari FX Sutopo dan memiliki gerakan yang lebih energik dan lebih modern. Durasi sekitar 10 menit dengan gerakan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gerakan pemanasan, gerakan inti, dan juga gerakan penutup. Demikianlah sejarah perkembangan SKJ yang pernah terkenal pada masanya. Seiring dengan perubahan pemerintahan, SKJ sudah tidak diwajibkan lagi oleh pemerintah. Namun beberapa sekolah masih mencoba untuk melestarikan gerakan SKJ. Pemirsa, selama pandemi ini hampir semua pekerjaan terdampak. Dari bidang busana sampai bidang pangan pun ikut terdampak. Mayoritas orang dianjurkan untuk melakukan bekerja di rumah. Tentunya saat melakukan work from home, kita akan lebih banyak duduk daripada bergerak. Hal ini jelas tidak baik untuk tubuh Anda. Dari situlah olahraga akan dibutuhkan untuk membuat badan kita tetap memiliki daya tahan dan imun tubuh. Inilah beberapa set olahraga yang perlu Anda coba untuk meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh. Tidak dilupakan, saya juga ikut menggunakan set olahraga ini agar tubuh saya juga semakin fit. Set olahraga yang dilakukan adalah pertama downward dog, lalu over and backs, cobra pose, stand and reach, wall slide switching knot, cat cow pose, pigeon stretch, dan yang paling terakhir adalah glute and bridge. Pemirsa, saat adanya penyebaran wabah seperti sekarang, pastinya pelajar di Indonesia diwajibkan untuk belajar dari rumah dan melakukan semua penilaian harian pun di rumah. Tentunya banyak siswa yang mengalami penurunan karena harus beradaptasi dengan kebiasaan belajar di rumah, seperti saya. Maka inilah perkembangan nilai saya dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Seperti yang saya katakan bahwa nilai saya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai yang saya alami dalam bidang pengetahuan saya adalah
0,02% dan dalam bidang keterampilan saya adalah 0,06%. Persentase tersebut didapat dari adanya perhitungan nilai rapot mat wajib dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Penyebab dari adanya penurunan nilai saya adalah dikarenakan saya susah untuk beradaptasi dengan sistem belajar online, di mana guru hanya dapat menjelaskan via Zoom dengan waktu yang terbatas. Terbalik dengan sekolah, di sekolah saya dapat menanyakan guru dengan hal yang kurang jelas sepuasnya, tanpa adanya halangan. Pada metode online ini, proses menanyakan sesuatu ke guru lebih sulit karena kita harus menggunakan media jarak jauh seperti WhatsApp. Sehingga itu mempersulit saya dalam belajar. Terlebih banyak sekali guru yang memberikan saya tugas pada materi baru, bahkan sebelum mereka menjelaskan materi tersebut via Zoom. Berita selanjutnya saya alihkan kepada agen yang berada di Manchester. Nick, okay, Marcelino, thanks for the redirection. Ladies and gentlemen, now the coronavirus has spread throughout the world and also has an impact on the world of sports. The resulting impact is matches and competitions are being cancelled or postponed, disrupting governing bodies, organizers, teams, and athletes, as well as the non-stop live sports content that we have come to expect. Owners, broadcasters, and sponsors are trying to navigate the impacts and implications of event cancellations and modifications. It means that the athletes don't get any income because of the postpone and the competitions that are being cancelled. As you guys need to know that working out or maybe even doing sports as a team can increase the risk of transmission of COVID-19. Tamara Hubater, as reported by Science Alert, warned that there are numbers of conditions that may be too risky if you exercise. One of them is when you are tired. Fatigue can actually increase the risk of infection. After running a marathon, for example, because it increases the risk of disease from 2.2% until 13%. Well, I'm going to redirect to our main agent. Marcelino? Yes, Nick. Thanks for the information. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Legacy News kali ini. Saya Marcelino Delmadi beserta rekan-rekan saya yang berada di belakang layar undur diri. Sampai jumpa.